Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Nurhaliza. Saya dari kelas 11 IPS 2, absen 22. Di sini saya akan bermonolog tema Dokter Jawa karya Putu Fajar Archana. Selamat menonton. Dini hari seperti ini, mereka mencariku. Seorang wanita akan melahirkan. Ya, melahirkan memang tak kenal waktu. Begitu pula dengan kematian. Kenapa aku melantur ke kematian? Sejak 3 tahun aku kerja di sini, aku menjadi saksi bahwa seluruh penyakit berakhir dengan kematian. Aku sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran para tetua, dihadapkan dengan kenyataan yang pahit. Kegagalan demi kegagalan membuatku ingin melepaskan profesi ini. Aku tahu aku bukan malaikat penyelamat. Setidaknya mereka bisa hidup dengan apa yang aku punya. Bapak, Ibu, sini. Ini puskesmas satu-satunya di sini. Cepatlah masuk. Kalian tahu, seminggu ini ada 61 orang meninggal akibat kondisi gizi buruk. Sebentar, aku mau cerita dulu tentang kampung ini. Kampung ini pernah mengalami krisis beras, yang dimana kita tidak bisa makan sama sekali, sehingga kami harus mengambil beras tersebut di kabupaten. Nah, pada saat itu kapal yang membawa beras tersebut mengalami kecelakaan. Kapal tersebut menyapak ranting. Akhirnya kapal tersebut tenggelam. Beras-beras tersebut hanyut terbawa air sungai. Orang yang ada di kapal tersebut habis dimakan buaya. Semua orang berbondong-bondong ke puskesmas ini. Ia menuduh aku sebagai dalangnya. Wah, bapak-bapak, ada apa ini kok rame-rame? Saya masih ingat betul Pak Dibo sebagai kepala suku. Ia berbicara paling keras. Dokter Ayu, kita ini orang primitif. Jangan kau permainkan kami. Kami tidak hanya lapar, kami juga ingin maju. Lalu saya bicara kepada Pak Tibo. Pak Tibo, jika ingin maju, kita nggak hanya makan beras, kita bisa makan sagu. Contohnya saja Belanda. Negaranya tidak bisa menghasil beras, tapi ia menghasil gandum. Akhirnya, ia mengolah gandum tersebut menjadi roti. Mengapa tidak dengan Papua? Di Papua ini kan banyak sagu. Kita bisa mengolah sagu menjadi roti. Lalu ada orang yang di belakang bilang ke Pak Tibo, apa yang dikatakan dokter tersebut? Apakah ia menyuruh kita untuk makan sagu lagi? Mana bisa begitu? Sagu ini udah habis dimakan para tentara. Kalian pasti berpikir, rakyat di sini keras kepala. Lalu saya menjawab, Bapak-bapak, bagaimana kalau besok pagi kita pergi ke hutan mencari sagu, lalu kita olah menjadi roti? Akhirnya semuanya setuju. Berangkatlah kita pagi-pagi ke hutan. Alangkah terkagetnya saya, semua sagu habis dimakan tentara. Lahan-lahan sagu diganti dengan kelapa sawit. Limbah-limbah sawit menyebabkan pencemaran lingkungan, yang akhirnya anak-anak hanya memakan batok kelapa dan orang tua memakan buah nipa. Itu pun kalau masih ada. Pemerintah harus bertanggung jawab atas kondisi ini, karena pemerintah Jawa mengganti sagu dengan beras. Padahal beras tidak bisa tumbuh di tanah Papua ini.
karena banyak sekali masalah gizi buruk dan kelaparan. Akhirnya saya berpikir, kenapa bisa tidak ada makanan di surga seperti ini? Suatu hari ada seorang transmigran yang datang berobat kepada saya. Dokter, terima kasih sudah mengobati saya. Dokter, kenapa gelisah? Tenang dokter, kita itu harus menanam, tapi kita tidak boleh langsung mengambil hasil tanaman tersebut. Perkataan sederhana itu membuat saya berpikir semalaman. Rasa harus tanggung jawab atas kondisi seperti ini itu lebih penting daripada yang lainnya. Suatu hari Pak Tibo datang menemui saya. Dok, masih untung kita punya dokter. Ini ada HPR untuk dokter. Kita sudah tidak makan nasi lagi loh dok. Oh iya dokter, besok kita mengadakan pesta bakar batu. Kita tidak membakar babi karena kita tahu dokter adalah muslim. Akhirnya saya datang ke acara tersebut. Pak Tibo bilang begini, "Selamat datang dokter. Ini saya kenalkan, orang ini yang menyelamatkan kita dari kondisi seperti ini. Ini semua ditanam di tanah Papua untuk orang Indonesia." Jadi seperti itu ceritanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.